Jey Uso ingin jadi juara dunia WWE. The Rock akan kagetkan WWE Universe. Perjalanan CM Punk setahun kembali di WWE. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Jey Uso ingin jadi juara dunia WWE. Jey Uso bareng kakaknya, Jimmy, udah lama jadi salah satu tag team terbaik di generasi ini. Tapi, di akhir tahun 2023 dan sepanjang tahun 2024, Jey berhasil bersinar sendirian. Di episode Raw tanggal 23 September, dia ngalahin Bron Breakker buat jadi WWE Intercontinental Champion. Di interview sama Peter Rosenberg di ComplexCon, Jey ditanya soal gimana rasanya akhirnya punya gelar juara single di WWE. Rasanya kayak ngasih cap ke diri sendiri, bro. Kalau kamu begulat, pasti kamu pengen banget megang WWE Championship atau World Heavyweight Championship minimal sekali. Aku nggak pernah mikir bisa jadi juara sampai akhirnya aku megang IC title, bro. Tahun 2024 ini bikin kepercayaan diriku naik banget. Aku sekarang percaya diri banget kalau aku bisa jadi wajah WWE. Jey juga bilang kalau gelar Intercontinental ini bikin dia makin ngidam buat jadi juara dunia. Aku mau gelar itu, aku bakal ambil dari siapa aja. Gunther, Cody Rhodes, siapapun itu, ayo kita tanding. Aku bakal dapetin gelar utama itu. Aku udah biasa diraguin, bro, tapi itu bikin semangatku makin gede. Aku bakal dapetin itu, aku yakin banget. Jey Uso bakal bertanding di Men's War Games match di WWE Survivor Series War Games di akhir bulan ini. Menurut kalian, apakah Jimmy Uso bisa jadi juara single juga seperti Jey Uso? Komen di bawah. The Rock akan kagetkan WWE Universe. Sejak The Rock balik ke WWE di acara Bad Blood bulan Oktober kemarin, banyak fans mulai tebak-tebakan soal apa rencananya tahun depan, apalagi dengan Royal Rumble dan WrestleMania 41 yang udah di depan mata. Cody Rhodes yang sekarang jadi WWE Champion, kemungkinan besar jadi salah satu lawan The Rock. Tapi, karena Roman Reigns sekarang jadi babyface, ada juga spekulasi kalau Rock bakal lawan Roman. Di interview sama Adrian Hernandez, Cody bilang kalau fans bakal kaget sama rencana WrestleMania 41 nanti. Rock itu kayak direktur utama deh. Final bossnya beda banget. Cara dia mikir bareng Nick Khan dan Triple H itu yang bikin WWE sekarang masuk era terbaiknya. Dia bakal datang lagi dan aku tahu dia bakal cari siapa. Tapi, yang aku bisa bilang soal WrestleMania 41, nikmati aja gosipnya, nikmati spekulasinya, tapi pas waktunya datang, kalian bakal kaget banget. Ada juga rumor kalau Rock bakal muncul di Royal Rumble 2025, terutama kalau dia beneran ngincar gelar Cody Rhodes. Menurut kalian, apakah The Rock akan incar Cody Rhodes atau Roman Reigns? Komen di bawah. Perjalanan CM Punk setahun kembali di WWE. Setahun sudah sejak CM Punk bikin geger dengan comebacknya ke WWE dan kayaknya dia lagi nostalgia soal setahun terakhir yang penuh drama. Di podcast Cheap Heat, Punk bilang satu-satunya hal yang bikin dia agak kecewa cuma cedera awalnya. Selain itu, tahun ini nggak bakal dia lupain. Selain cedera tricep dan operasinya, kita berhasil ngerubah situasi yang buruk jadi luar biasa. Bahkan, mungkin itu kayak hadiah terselubung. Orang mungkin lupa kalau aku sempat cedera karena aku tetap jadi sorotan, menghibur fans seperti biasa. Aku nggak mau kasih nilai ke diri sendiri, biarin fans, teman kerja, dan bosku yang menilai. Tapi buat aku, ini tahun terbaik dalam hidupku. Comeback ini aku bandingin sama tahun-tahun lain di karirku, nggak ada yang ngalahin. Cedera Punk ini ternyata bikin rivalitasnya dengan Drew McIntyre makin panjang dan bikin pertandingan mereka di SummerSlam tahun 2024 jadi salah satu yang paling ditunggu-tunggu. Punk belum kelihatan di TV lagi sejak selesainya feud dia sama McIntyre di acara Bad Blood, di mana dia pamit sementara buat istirahat dan habisin waktu bareng keluarga. Punk sempat absen dari Crown Jewel di Arab Saudi, tapi banyak laporan yang bilang dia mungkin balik lagi di Survivor Series tanggal 30 November nanti. Menurut kalian, apakah CM Punk bisa jadi juara dunia lagi di WWE? Komen di bawah. Dragon Lee jadi WWE Speed Champion. Dragon Lee berhasil ngalahin Andrade buat ambil sabuk kejuaraan Speed itu. Pertandingannya seru banget, bolak-balik saling serang sampai menit terakhir dari batas waktu 5 menit. Akhirnya, Lee ngunci Andrade dengan Inside Cradle dan sukses menang. Dengan kemenangan ini, Lee jadi juara WWE Speed ketiga dalam sejarah. Awalnya, Ricochet adalah juara pertama setelah ngalahin Johnny Gargano di final turnamen tanggal 3 Mei. Andrade ngerebut gelar itu dari Ricochet tanggal 14 Juni dan bertahan selama 159 hari.
Sekarang, Lee resmi mencatatkan namanya sebagai juara ketiga WWE Speed. Ini juga jadi gelar pertama Lee di WWE. Saat ini, dia tampil di Raw sebagai anggota LWO bareng Rey Mysterio, Joaquin Wilde, Cruz del Toro, dan Zelina Vega. Menurut kalian, siapa nih yang cocok lawan Dragon Lee buat gelar Speed? Komen di bawah. The Street Profits ancam WWE. Dua multi juara tag team WWE, The Street Profits, lagi jadi bahan obrolan panas nih. Angelo Dawkins dan Montez Ford masing-masing ngasih kode soal rasa frustasi mereka dengan posisi di WWE sekarang. Habis itu, muncul laporan tentang status kontrak mereka yang malah bikin lebih banyak pertanyaan. Kayak berapa lama lagi kontrak mereka dan apakah ada kemungkinan mereka keluar dari WWE? Untuk sekarang sih, kelihatannya Montez dan Dawkins masih aman di WWE. Menurut laporan terbaru, kontrak The Street Profits masih terkunci dan orang-orang di WWE yakin banget mereka nggak akan pergi dalam waktu dekat. Jadi, komentar mereka itu kayaknya lebih buat cari perhatian daripada benar-benar ada rencana buat keluar. Meski begitu, Montez kayaknya lagi eksplorasi opsi di luar WWE. Kabarnya, Montez lagi kerja di beberapa proyek non-gulat. Dia juga dikonfirmasi sekarang diwakili oleh Sports Division dari Paradigm Talent Agency, yang juga sering kerjasama dengan banyak bintang WWE lainnya. Sebelumnya, Montez sempat dikaitkan sama divisi penerbitan dari agensi tersebut. Di tengah spekulasi itu, The Street Profits malah balik lagi ke persaingan buat gelar tag team SmackDown. Minggu kemarin di SmackDown, mereka lawan Motor City Machine Guns buat sabuk juara. Tapi pertandingan berakhir diskualifikasi gara-gara gangguan dari Tommaso Ciampa. Setelah pertandingan, Montez dan Dawkins ngasih kode bakal jadi heel, sementara Ciampa juga ribut sama partnernya. Johnny Gargano bikin DIY kelihatan bakal pecah. Menurut kalian, apakah The Street Profits harus menangin gelar juara lagi di tahun 2025? Komen di bawah. B-Fab dapat banyak pujian dari WWE. B-Fab dapat banyak pujian setelah pertandingan triple threat-nya lawan Candice LeRae dan Bayley di turnamen buat perebutan gelar Women's United States Championship yang baru. Meskipun kalah, laporan terbaru menyatakan kalau banyak orang di backstage senang soalnya dia akhirnya dapat kesempatan beraksi di ring. Bahkan ada banyak staff dan talent yang nonton matchnya dari backstage. Katanya, B-Fab udah dapat reputasi sebagai orang yang kerja keras banget buat ngembangin skill ringnya. Salah satu produser WWE bilang kalau B-Fab benar-benar melampaui ekspektasi dan bikin dirinya selalu siap, berguna, dan serbaguna. Dia sering latihan di New Hot Dungeon bareng Natalia dan Tyson Kidd. Bahkan jadi salah satu yang paling rajin latihan di sana. Awal November, B-Fab tampil di house show di Inggris bareng Michin, lawan Chelsea Green dan Piper Niven. Katanya, performa dia cukup bagus buat dapat lebih banyak peluang di TV. Setelah kalah dari Bayley, B-Fab juga muncul di segmen backstage bareng Michin, Green, dan Niven. FYI, B-Fab dulu sempat dipecat WWE di tahun 2021 karena penghematan anggaran. Padahal waktu itu Hit Row, grup yang dia manajeri, baru aja dipanggil ke SmackDown. Sekarang cuma dia dan Asante Diadonis yang masih di WWE. Menurut kalian, apakah kalian ingin B-Fab jadi pegulat atau jadi manajer aja? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 7.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Forbidden fire on Nico. Bunny for low.